Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nopianti, Prodi D3 Perawatan tingkat 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi medis yang terjadi pada kehamilan dan ditandai oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi dan adanya protein dalam urin atau proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu. Etiologi preeklamsia. Ada beberapa faktor yang diduga berperan termasuk disfusi pembuluh darah, masalah plasenta, dan faktor genetik. Patofisiologi preeklamsia yaitu melibatkan gangguan pada pembuluh darah, termasuk vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, difusi endotel pembuluh darah, radangan, dan kerusakan pada plasenta. Penyebab penurunan darah yang dianjurkan yaitu mencangkup diet seimbang yang kaya akan nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, dan vitamin D. Makanan yang tinggi akan asam lemak omega 3, serat, dan protein yang juga disarankan. Penting untuk mengurangi asupan garam dan makanan yang tinggi akan lemak jenuh. Kesimpulan, preeklamsia adalah kondisi medis serius yang terjadi selama kehamilan, ditandai dengan tekanan darah tinggi dan protein dalam urin setelah usia kehamilan 20 minggu. Belum penuhi paham, tapi faktor seperti disfusi darah, masalah plasenta, dan faktor genetik diduga berperan. Patofisiologi melibatkan gangguan pada pembuluh darah dan plasenta, menyebabkan penurunan dan darah organ vital, dan pelepasan racun. Terapi gizi dianjurkan mencari seimbang dengan magnesium, dan vitamin D, serta asupan yang cukup akan omega 3, serat, dan protein, sambil mengurangi garam dan lemak jenuh. Penting untuk mengelola preeklamsia dengan untuk mencegah komplikasi yang lebih bagi ibu dan bayi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anemia gizi pada ibu hamil. Adapun pengertian anemia adalah kondisi di mana sel darah merah tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh. Kebutuhan fisiologis tersebut berbeda pada setiap orang, di mana dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, tempat tinggal, perilaku merokok, dan tahap kehamilan. Kejadian anemia atau kekurangan darah pada ibu hamil di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sebanyak 48,9% menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019. Kondisi ini mengatakan bahwa anemia cukup tinggi di Indonesia dan menunjukkan angka mendekati masalah kesehatan masyarakat berat atau severe public healthy problem. Dengan batas prevalensi anemia lebih dari 40% menurut Kemenkes RI 2013. Anemia bukan hanya berdampak pada ibu, melainkan juga pada bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan kemungkinan besar mempunyai cadangan zat besi yang sedikit atau bahkan tidak mempunyai persediaan sama sekali, sehingga akan mengakibatkan anemia pada bayi yang dilahirkan. Dampak anemia pada bayi yaitu ibu hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan risiko terjadinya berat badan lahir rendah. Adapun faktor risiko anemia pada kehamilan yaitu ada 5. Yang pertama, asupan nutrisi. Asupan nutrisi sangat berpengaruh terhadap risiko anemia pada ibu hamil. Selain kekurangan zat besi, kekurangan kadar asam folat dan vitamin B12 masih sering terjadi pada ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki komposisi nutrisi bervariasi. Yang kedua, diabetes gestasional. Selanjutnya yaitu adalah hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum merupakan mual dan muntah berlebihan yang terjadi pada ibu hamil dan merupakan salah satu indikasi utama rawat inap selama kehamilan. Sekitar 70-85% ibu hamil akan mengeluhkan terjadinya mual dan muntah. Mual dan muntah yang dapat dikategorikan sebagai hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang persisten, yang dapat memengaruhi keadaan umum ibu hamil dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Hiperemesis gravidarum bersifat multifaktoral dan diduga terkait dengan perubahan hormonal
seperti peningkatan kadar progesteron dan estrogen selama kehamilan, serta faktor psikologis dan kecenderungan genetik. Hiperemesis gravidarum diduga berhubungan dengan peningkatan kadar hormon seperti progesteron dan estrogen selama kehamilan, yang dapat memengaruhi motilitas gastrointestinal dan menyebabkan mual dan muntah yang parah. Terapi gizi yang dianjurkan pada hiperemesis gravidarum mungkin seperti makan dalam porsi kecil dan sering, tinggi protein dan karbohidrat kompleks, tetap terhidrasi, dan menghindari pemicu yang memperburuk keadaan. Berdasarkan penelitian, disebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi ibu dengan terjadinya hiperemesis gravidarum. Ibu hamil dengan status gizi kurang atau berlebihan mempunyai risiko lebih tinggi mengalami hiperemesis gravidarum. Meskipun sebagian besar ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum memiliki status gizi normal, namun status gizi yang buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hiperemesis gravidarum selama kehamilan. Penyedia layanan kesehatan harus menekankan pentingnya menjaga status gizi normal sebelum kehamilan untuk mencegah hiperemesis gravidarum.